Salam jajuan, Nandi Bapak Tura Rasnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat petang, hari ini saya mau masak lah. Tadi pagi saya hanya masak tumis sayur beans, sebab hari Ahad kan. Lagi pemirsa, dari pagi sampai sekarang hujan juga. Malas nak masak lah. Jadi saya masak simpel-simpel, jadi sudah makan. So petang ini saya nak masak lah. Hari ini saya nak masak sup kepiting. Mungkin sudah tahu sebagian, kemarin saya sisakan daging kepiting karena saya mau masak sup. Hari ini saya mau masak sup ketam. Sup ketam cendawan sawit. Apa itu nako? So, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Kita lihat saja bahan-bahannya langsung, tak payah banyak cakap lah. Oke, di sini saya ada 1 biji bawang merah besar sekali ya. Kemudian ada alia atau jahe, kayu manis, bunga cengkeh, buah pelaga ya. Kemudian ada bawang putih, kebetulan saya guna di sini banyak. And then ini sup bunjut. Sebenarnya dalam sup bunjut ini seperti ini juga pemirsa, ada bunga lawang, buah pelaga. Ini orang Indonesia cakap buah kapulaga ya. Tapi karena saya masak sedikit banyak, and then sup bunjut saya hanya ada 1, so saya tambahkan sedikit lagi rempah ya. Di sini saya ada daun bawang dengan daun ketumbar. Kemudian saya untuk bahan campurannya saya guna carrot atau wortel ya, separuh sudah saya kupas. 1 biji tomat ya, tomato. Kemudian 1 buah ubi kentang. Nanti kita guna juga lada putih ya. Kemudian ini dia ada cendawan. Ini diantar Kak Leni tadi pemirsa. Sudah dia cuci bersih. Aduh, terima kasih banyak Kak Leni, Abang Samsul. Saya tambahkan nanti sedikit sos tiram. Dan ini dia kepiting yang akan kita masak pemirsa ya. Takkan kita mau masak sup ini saja pemirsa, tak ada apapun ini. Aromanya saja ada nanti. Jadi saya sisakan hari itu dia punya pengapit. Flip. Jom kita mulakan. Bawang saya belah 2 ya, 1 saya goreng, 1 nanti bahan taburannya lah. Ini untuk bawang putih, halia dengan lada putih ya, kita tumbuk ya. Kita tumbuk pun tak iyalah lembut sangat ya. Oke, masa saya tumbuk nih, saya nak cerita sedikit pemirsa. Semalam orang tua dari kawan saya dulu waktu saya kerja di kilang, dari saya dulu kerja di kilang finisar di Cemur. Sama kami dulu datanglah dari Medan. Kemudian saya pulang, dia belum pulang lah, tapi terakhir saya dengar dia masih kerja di kilang itu. Tiba-tiba semalam, bukan orang tua dia, itu macam abang dia lah, abang kawan saya ini mesej saya, dia cakap, kamu di mana tinggal? Sri, kau tinggal di mana? Dia cakap, tapi dia guna bahasa Karo lah pemirsa. Dia cakap, saya tinggal di Ipoh. Pernah ke Johor, dari Ipoh ke Johor jauh ke? Dia cakap. Saya pun sebenarnya tak pernah ke Johor, tapi saya tanya suami saya, dia cakap jauh. Dari Ipoh ke Johor itu jauh. Saya tanya lah, apa hal? Dia cakap adik dia yang kerja di kilang itu sudah lari dengan lelaki. Kalau warga asing lah, kita tak payah cakap warga negara mana ya, sudah lari dengan lelaki. Last sekali kebetulan satu kampungnya ada juga kerja kilang di Johor. Last sekali dia lihat adik dia itu di Johor katanya dengan lelaki itu gitu. Jadi katanya gimana rupanya undang-undang di kilang kalian dulu lah kan, saya tak tahulah sekarang undang-undang bagaimana, karena saya dengar pun kan kilang itu sudah berganti nama pun ya, sudah berganti nama, yang kepemilikan pun sudah ganti. Saya dengar lah dulu itu yang punya Mak Saleh 2 orang tinggi di Mojang pemirsa. Sekarang saya dengar sudah berganti nama pun, sudah bukan finisar lagi kan. Saya cek, setahu saya kalau kerja di kilang tuh paspor kita sendiri yang pegang. Tapi bila kita, kalau warga asing lah, bila absen 2 hari, lebih dari 2 hari tanpa keterangan apapun, absen lah kira ya, itu akan dibuang kerja. Saya cakap, udah berapa lama dia hilang? Kata kawan dia semua satu hostel, dia sudah hilang dalam 1 minggu lebih tak masuk kerja. Dia cakap baju di hostel semua ada masih tinggal, ada separuh dia bawa. Kalau tolong carikan ya Sri, share dia ya, mana tahu ada orang nampak. Dia cakap, oh iya bang, nanti saya coba share lah
Lain kalau macam saya dulu datang ke Malaysia ini sebagai TKI, saya tipu mak saya cakap saya panggilan lagi ke Papua mak, udah aman di sana, panggilan kami lagi di sana bidan desa, jadi saya mau ke Papua lagi, saya cakap dekat mak saya. Karena kalau saya bilang ke Malaysia jadi TKI, pasti akan jadi bulan-bulanan, pasti akan kena bully gitu. Ih, sudah sekolah tinggi-tinggi, udah kerja sana sini, kenapa jadi TKI pula kan? Jadi saya bilang seperti itu. Satu-satunya yang saya bagi tahu itu pun masa saya sudah mau berangkat, saya bagi tahu adik saya, sebenarnya saya bukan ke Papua, saya ke Malaysia. Saya cakap adik saya tahu lah. Lain kalau macam saya ini memang saya tak bagi tahu sebenarnya kepada mak saya. Nah, tapi yang waktu kami berangkat hari itu pemirsa, ada kebanyakan dari kawan-kawan saya itu diantar orang tuanya ke airport. Orang tua sampai borong motor lah, kita cakap dia charter satu van, bawa semua family semua ya, satu kampung lah untuk mengantarkan dia pergi ke Malaysia. Harapan apa nanti kalau udah ke Malaysia bisa mengubah nasib lah, kita tak macam ini lagi susah lah, las-las begitu. Boleh saja kita couple-couple dengan lelaki, tapi jangan sampai terjejas pekerjaan kita, betul tak? Oke, ini dia semua ya, daun-daun saya sudah iris, bawang sudah saya iris ya. Ini carrot dengan ubi kentang sudah saya iris. Ini tomato nanti sedikit las baru kita letak, sebelum saya potong lagi. Ini pun nanti las kita letak. Bawang putih dengan halia dengan lada putih sudah saya tumbuk ya. Oke, sekarang kita mulakan memasak. Oke, sekarang saya sudah panaskan ini kita ya. Oke, sementara kita tuang minyak, kita tunggu masak, kita lanjut lagi bercerita. Sebenarnya pemirsa ya kan, orang tua mana yang mau melihat anaknya bekerja jauh dari family? Tak ada satu family pun yang mau begitu pemirsa. Tapi kampung susah, cari duit susah, pengeluaran semua mahal, so terpaksa lah kan dia pun mengizinkan anaknya kerja ke luar negeri. Tapi kalau kita sudah sampai di luar negeri, jangan sampai kita, tak salah kita manjakan diri. Mungkin selama ini kita di kampung kita kerja dapat duit, jangankan beli makeup, mau beli beras pun kadang-kadang tak cukup untuk family semua, jadi tak sempat kita manjakan diri. Nah, bila kita dah pergi kerja ke luar negeri, dapat gaji lebih, tak salah kita manjakan diri kita beli handphone, beli baju, kita tak salah. Kalau memang sudah kita cukupi kebutuhan family kita di kampung, udah kita kirim duit untuk mak bapak, dan kita manjakan diri kita, tak salah lah, itu biasa, namanya hasil kerja keras kita ya, kita nikmati lah. Nanti kalau sudah kawin mana boleh lagi buat macam itu kan. Tapi jangan sampai kita ini rugi sendiri hanya karena kita kenal lelaki yang salah. Begitu. Saran saya lah pemirsa. Ini bukannya mengutuk siapa-siapa ya. Kita kan namanya juga cinta, kita tak tahu lah ya kan. Tapi kalau boleh pemirsa, kalau kita ini pun warga asing, couple itu cari lelaki yang dia tuh punya apa? Dia tuh punya dokumen yang lengkap gitu. Jangan kita ambil yang dia kosongan, karena itu dia pastinya bekerja itu pindah-pindah tempat. Nanti kalau sudah cinta sudah melekat, seperti surat dengan perangko pula kan. Adek, aku udah pindah, aku pindah toke yang ini, gaji dah tak oke lah, aku mau pindah. Karena orang yang memang tak ada dokumen, dia orang memang pindah-pindah tempat kerja gitu. Jadi kita pula cinta sudah melekat, nanti kalau aku pisah dari abang ini, tinggalkannya aku, nanti dicarinya perempuan lain, aku tinggalkan aja lah kerjaan ini, larilah kita tinggalkanlah kerjaan kita yang dokumennya lengkap resmi. Kalau kita apa terjadi kecelakaan masa kerja, semua ada tanggungan kita dapat, kita tinggalkan benda tuh, kita ikutlah yang gazebo, nggak jelas bu. Jangan begitu. Tak salahnya kita couple-couple dengan siapapun, tapi kalau boleh cari yang tidak menyusahkan kita. Menyusahkan ini bukan hanya dalam arti duit ya. Kalau kita couple dengan lelaki yang kosongan pun itu akan menyusahkan kita. Saya tanyakan, kata abang dia, sekarang mak bapak dia itu tak nak makan, teringat juga sebab anak dia ini yang paling kecil perempuan. Padahal saya ingat dulu kawan saya itu masa pergi, oi, ini tungki saja tak keluar dari sini semua keluar air mata, itu macam. Tapi itulah, saya saja dulu pemirsa, satu family pun tak ada antar saya ke airport. Saya satu orang semua nangis-nangis sana perpisahan kan. Saya pergi tunjuk saya punya barang, paspor semua. Sebab sudah lama merantau, saya dari dulu memang merantau kan, so saya sudah biasa.
Oke lah, kita lihat lagi nih masakan kita ini. Nanti memang potong saja, kalian tengok pula kan. Ini agaknya udah masak, ini udah color kecoklatan kan. Kita masukkan kayu manis, buah kapulaga dengan cengkeh, biarkan dia wangi sedikit. Wangi kan. Kita masukkan ini ya, bawang merah selalu. Itulah saya tadi tengok Upin Ipin crispy entah apa tadi lah. Jadi kita masukkan semua bahan-bahannya ya. Oke, kita gaul. Wangi gila. Kita masukkan dulu ini ya, ubi kentang dengan carrot kita. Ini kita tambahkan air ya, air tuh agak-agak lah, berapa banyak kita suka lah kan. Biasa sup itu airnya banyak, namanya pun sup ya. Kita masukkan dalam 4 cawan saya inilah. Alright. Sekejap kita tunggu mendidih ya. Oke ya, udah mendidih nih. Alright, kita masukkan ketam kita pemirsa. Oke ya, bila ketam dah masuk boleh kita masukkan sos tiram kita ya. Ini dalam 2 sudu pemirsa. Kenapa kita masukkan sos tiram? Sebab ketamnya ada sedikit bau kan. Oke, ini udah boleh kita buka ya. Buka pemirsa. Kita lihat dulu carrot kita sudah lembut ke. Oke, carrot sudah lembut, ubi kentang sudah lembut ini. Kita masukkan bawang iris ya. Saya lebih suka bawang iris pemirsa karena saya rasa dia manis sedap gitu. Jadi biasa orang kan letak bawang goreng kan. Kita masukkan tomato ya. Kita masukkan cendawan kita. Oke, sekarang barulah kita masukkan, oh ya, tuang garam saya. Garam ya. Oke pemirsa, semua saya sudah rasa, semua udah ngam. Last sekali kita tabur daun bawang dengan daun seledri kita ya. Oke pemirsa, ini dia sop kepiting jamur sawit kita dah pun masak ya. Oh cantik kan? Oh merah memang kepiting ya. Oke, untuk video hari ini hanya sampai kita memasak ya, tak makan sebab saya masak ini petang. Suami saya pun belum pulang dari kandang, jadi mungkin lambat. Jadi kalau saya suap anak saya tak syok pula kan, karena tak semua nampak di video kan. Tak apalah, hari ini kita masak saja sambil bercerita ya. Terima kasih sudah melihat video saya. Jumpa lagi di lain video. Bye.